Jangan pernah menggunakan agama sebagai senjata untuk menghasut, untuk memecah belah, dan bahkan mengatakan agamaku yang lebih baik. Katakan itu untuk dirimu, jangan untuk orang lain. Agama ini ada berbeda diciptakan Tuhan, bukan untuk saling konflik. Sama sekali tidak. Allah tidak mau namanya, agama yang didirikannya menjadi bahan meneror orang lain. Persaudaraan manusia atau persaudaraan manusiawi. Mengikuti konten-konten YouTube, terlebih kalau itu tentang agama, kalau membaca komentar-komentar, sulit sekali menemukan suasana damai. Yang sering terjadi ada maki-makian. Konten itu jelas dibuat bukan hanya demi popularitas, like, subscribe, dan lain-lain itu, atau demi AdSense atau uang, tetapi ungkapan ekspresi dari imannya sendiri yang dihayatinya. Ketika aku membaca di komentar itu bahwa agamaku didiskreditkan atau dijelek-jelekkan, lalu aku berjumpa dengan orang yang seagama dengan orang yang menjelek-jelekkan tadi, tidak mungkin aku tersenyum kepadanya. Kerenggangan relasi antar pemeluk agama kian merebak. Karena banyak orang tidak faham akan agamanya sendiri. Sudah nggak paham, tapi berusaha pula terjun di dalamnya, menjelaskannya ataupun membelanya. Tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk memaki atau membenci. Bahwa ada yang melakukannya hanya sekian orang, tidak lebih banyak. Ada ekstrim, bahkan ada yang meneror, tetapi juga tidak lebih banyak dan tidak lebih kuat, tidak lebih bertahan lama. Di dunia dan di Indonesia ini kita lihat. Syukur pada Tuhan bahwa Indonesia sedang memasuki babak baru. Bangsa kita sedang bergerak merajut relasi antar agama yang lebih baik. Contoh saja, dengan terpilihnya Menteri Agama yang baru Gus Yakut, dan juga dikeluarkannya SK 3 Menteri tentang berpakaian di sekolah negeri. Tidak boleh memaksakan pakaian agama. Apa andil kita sebagai kaum muda untuk membantu usaha perekatan persaudaraan tadi, untuk menciptakan persaudaraan? Hal ini tepat sekali kita pikirkan pada ulang tahun kedua dokumen Abu Dhabi, yang Romo Sony sudah jelaskan tadi latar belakangnya pada pengantar. Dalam Injil tadi dikisahkan Yesus menyembuhkan banyak orang, namun kemudian ia pergi ke tempat lain juga untuk melakukan hal yang sama untuk orang yang lebih banyak. Ia selalu bergerak menyembuhkan dan mewartakan Injil. Dengan kedua tindakan ini, yakni menyembuhkan dan mewartakan Injil, orang akan mengalami kedamaian dan kebahagiaan di dunia ini. Tentu di surga juga kelak. Itu arti pewartaan Injil. Itulah Yesus. Ia mau semua orang tanpa kecuali mengalami kesembuhan, kegembiraan, dan kelak mengalami surga, di mana orang ada di sana sebagai saudara, saudara kekal. Misi Yesus adalah menyembuhkan dan menyelamatkan semua orang tanpa kecuali, tanpa memandang agama. Maka ia pergi kemana saja dan mencari sebanyak mungkin orang.
Kini pencarian itu diberikan kepada gereja. Gereja siapa? Kita semua, tanpa kecuali yang ada di sini, untuk melanjutkannya. Ia memerintahkan kita untuk pergi sampai ke ujung dunia. Dan Dia mengatakan akan menyertai kita sampai akhir zaman, maka tidak perlu ada ketakutan. Penyakit dunia sekarang. Bila mau menghitung-hitung, penyakit dunia yang paling panas sekarang, selain COVID lah dulu ya. Menurut dokumen Abu Dhabi ini adalah 1. Hilangnya kepekaan hati nurani. Saya memahami begini, manusia itu kurang merasa ada Tuhan dan penyelenggaraan Tuhan itu sendiri. Yang kedua dikatakan, orang menjauhkan diri dari nilai-nilai agama. Ini benar. Terbukti dari orang memanfaatkan agama menjadi senjata untuk popularitas, bahkan untuk mengejek, mendiskreditkan agama orang lain. Dan yang lebih parah adalah orang yang tidak beragama ketawa melihat, karena agamalah membuat dunia ini sekarang berselisih. Dikatakan lagi di sini, salah satu penyakit adalah kemunduran moral. Sopan santun begitu sulit untuk ditemukan, budi pekerti melemah. Ada lagi dikatakan individualisme yang dominan. Urus urusanmu, urus urusanku, bahasa yang lama. Ada lagi dikatakan di sini filosofi materialistis yang mendewakan pribadi. Yang lebih ngefek untuk saya, idola saya artis Korea Selatan daripada Yesus yang adalah Tuhan dan penyelamat saya. Kubuka channelnya, kubuka IG-nya, tapi tentang Tuhanku berapa kali kulirik dia. Dikatakan lagi, membuat nilai-nilai duniawi dan material sebagai pengganti prinsip-prinsip paling tinggi dan transendental. Jujur saja kita pada diri, lebih banyak lagi waktu kita untuk mencek viewer kita, berapa yang like konten kita, daripada memberi waktu untuk yang sifatnya transenden itu, Tuhan itu. Masih banyak lagi yang disebut penyakit zaman ini. Kayaknya tidak tersangkal, benar adanya. Kalau kita kembali ke penyakit pertama tadi, kepekaan hati nurani, saya yakin COVID-19 sekarang ini tidak merebak seluas ini andai kata sejak awal diperingatkan manusia ini peka terhadap anjuran-anjuran yang telah diberikan dan menjalankan proses kesehatan yang telah diaturkan. Tapi banyak yang cuek, akhirnya menjadi-jadi. Andai kita lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kerohanian atau keagamaan, misalnya selalu percaya bahwa walaupun dalam adanya COVID, ada rencana Tuhan di sini, kita tidak akan mati lemas, tidak akan ketakutan, tetapi iman dan pengharapan itu menjadi antibodi yang tak ada tandingannya. Kita akan kuat karena tabah dalam segala keadaan. Penyakit lain lagi saudara-saudari, dikatakan seperti ini. Memang katanya, semua segi-segi kehidupan kita semakin modern, semakin canggih. Tetapi otomatis ternyata di sana pelemahan nilai-nilai dan tanggung jawab kerohanian. Katakanlah, nilai rohani orang semakin merosot sekarang. Orang terseret jauh dari ranah kerohanian. Saya lebih berulang-ulang memakai ini. Cek saja IG-mu, YouTube-mu, atau apa media-media sosial yang kamu gunakan di situ. Berapa persen itu yang kamu ikuti perihal keagamaan? Dan berapa persen yang tidak berkaitan dengan keagamaan misalnya? Tanpa kita sadari, tren ini saudara-saudari ternyata perlahan-lahan membuat orang jauh dari iman. Karena itu orang frustrasi, terasing, putus asa, stres. Dan ternyata diteliti justru orang-orang seperti ini yang akhirnya bisa jatuh kepada ekstremisme dan bahkan menjadi teroris.
Selain misalnya ketimpangan ekonomi ya, kaya sangat miskin, politik yang mengobok-obok bangsa ini. Habis isu agama, muncul sekarang isu ras. Ini pun ternyata mengorbankan sekian banyak orang yang membuat penduduk ini menjadi pemarah, menjadi apatis, dan bahkan ada yang menjadi gila. Intinya gini, pribadi sulit menemukan damai dalam hidupnya, dalam dirinya dan dalam kebersamaan. Orang mempersalahkan sesamanya, mengapa aku seperti ini? Orang mempersalahkan yang lain, mengapa situasi seperti ini? Menganggap bahwa karena andil orang lainlah maka ada penderitaan ini. Pada situasi inilah sebenarnya saudara-saudari kita sebut keterpecahan persaudaraan itu. Karena sudah menyalahkan. Inilah yang mencabik-cabik kebersamaan dan persaudaraan manusia diobok-obok. Sebenarnya persaudaraan itu ada pada setiap kita manusia ini. Kita dari satu keluarga. Satu keluarga normalnya kompak, saling menolong. Itu dengan spontan. Alamiah sekali. Karena dia saudaraku, aku merasa ada kewajiban dalam diriku, ada panggilan dari darah ini untuk bertanggung jawab atasnya. Jika dia susah akan saya bantu, akan saya hibur. Ini perasaan persaudaraan yang kita bawa bersama dari kandung ibu kita. Nah, menjadi refleksi menarik untuk kita adalah mengapa rasa persaudaraan yang begitu berharga itu, yang adalah mutiara itu, yang adalah sumber kebahagiaan itu, begitu terbatas hanya pada lingkup keluarga kita saja. Kenapa hanya segelintir saja orang yang sanggup menganggap di luar dirinya, di luar keluarganya, di luar agamanya, di luar sukunya adalah saudaranya? Itulah masalah. Memperluas persaudaraan itu, bahkan sanggup untuk semua orang, itulah sebenarnya yang dituntut dari kita. Bagaimana caranya agar persaudaraan manusia terwujud di dunia ini? Tentulah rasa persaudaraan itu harus kita bangkitkan pelan-pelan. Apa yang bisa kita lakukan? Dokumen ini kembali lagi mengatakan, yang pertama saudara-saudari, kita mesti sama-sama mengakui bahwa Tuhan itu satu. Satu untuk semua agama. Kalau kamu ikut pembicaraan, pemikiran atau debat tertentu mengatakan Tuhan berbeda, bisa jadi penamaan berbeda. Tapi semua agama mengatakan Tuhan pencipta. Mereka akui Tuhannya itu pencipta, hanya satu pencipta. Pencipta manusia. Kita semua memiliki satu Tuhan. Tanpa mengakui bahwa Tuhan itu satu, kita tidak akan mungkin bersaudara. Karena Tuhan satu, Bapa kita pencipta kita, otomatis kita akan bersatu. Tinggal menumbuhkan lagi persaudaraan itu. Yang kedua yang harus kita sadari adalah kita mesti beriman benar. Artinya apa? Percaya kepada Allah yang mengundang semua anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, untuk percaya kepada Allah yang satu dan sama. Kita menuju kepada yang satu itu. Ada gerakan bersama yang tidak kita sadari selama ini, entah apapun agamanya. Ada gerakan bersama untuk Allah yang satu. Dan semua kita ternyata tergantung pada Allah yang satu dan sama. Ayo, bangkitkan kesadaran ini. Sebaliknya dikatakan dalam dokumen ini, jangan pernah menggunakan agama sebagai senjata untuk menghasut, untuk memecah belah, dan bahkan mengatakan agamaku yang lebih baik. Katakan itu untuk dirimu, jangan untuk orang lain. Karena apa? Karena Allah tidak menciptakan manusia ini walau berbeda untuk saling membunuh. Agama ini ada berbeda diciptakan Tuhan bukan untuk saling konflik. Sama sekali tidak. Allah tidak mau namanya, agama yang didirikannya menjadi bahan meneror orang lain. Hal lain lagi dikatakan, saudara-saudari kaum muda yang baik, yakin dan teguhlah akan ajaran otentik imanmu, bukan ajaran yang ditafsirkan orang lain, tapi ikuti pemikiran orang yang sah, yang otentik ajaran imannya. Dengan begitu,
perdamaian akan mengakar di dalam dirimu. Karena jika mencari faham yang bias, kita akan terbawa dan akan tercipta permusuhan, chaos, bukan harmoni. Dengan begitu saudara-saudari, kita akan bisa membangkitkan kembali lagi persaudaraan semesta ini. Ada 2 poin khusus anjuran untuk kaum muda dikatakan di sini. Bahwa saudara-saudari semua kaum muda menjadi perhatian dalam dokumen ini. Dikatakan di situ, generasi muda harus kembali sadar iman. Sadari imanmu, dengan begitu kamu akan mengerti nilai-nilai moral dan agama yang tulus. Dengan cara itu, kamu akan bisa mengikis individualisme, egoisme, saling menentang, radikalisme, dan yang paling ekstrim itu ya terorisme. Itu bisa perlahan-lahan diatasi jika memang ajaran agama yang otentik yang kita miliki. Yang pasti itu adalah cinta, damai, dan keadilan. Bukan perdebatan, bukan mengatakan kami yang terbaik. Dan yang terakhir, apa yang bisa dilakukan untuk merajut persaudaraan adalah dikatakan di sini, keluarga itulah pangkal persaudaraan dalam masyarakat. Maka kalau boleh di keluarga itu sejak bayi anak-anak itu ajarkan bukan hanya abang dan adiknya yang menjadi saudara, tapi orang lain itu juga saudara. Pendidikan inisial dari awal mesti dikatakan kita semua bersaudara. Beda agama, beda suku atau beda apapun, kita bersaudara. Penanaman nilai persaudaraan pada anak di dalam keluarga. Ya, pada akhirnya saudara-saudari akan menikah, akan punya anak. Tolong bawa ini demi masa depan mereka, bukan kita lagi. Itu saudaramu juga, itu saudaramu juga. Tapi pakai jilbab, iya saudara juga, kan sama-sama manusia. Kerbau itu pun, itu saudaramu juga. Karena menurut Santo Fransiskus, kalau mau lebih dalam, yang akan kita lihat segera. Baik saudara-saudari, itu poin-poin yang dianjurkan oleh dokumen ini untuk kita coba renungkan dan perlahan-lahan kita miliki untuk bisa kita praktekkan. Demikianlah dokumen ini memanggil kita semua agar menjadi perajin perdamaian dan promotor persaudaraan, agar persaudaraan manusia terjadi di dunia ini. Kita tahu Paus kita Fransiskus sangat diinspirasi oleh Santo Fransiskus. Santo Fransiskus adalah santo yang memperlakukan semuanya menjadi saudara dan mencoba hadir untuk semuanya menjadi saudara. Tikus pun saudaranya. Dia berjalan ditemukannya cacing, menggelepar di situ, saudara cacing. Dipungutnya, digalinya tanah yang basah, dimasukkannya cacing itu, ditutupnya supaya hidup kembali. Dia mau mati, selamat datang saudari maut. Saudaranya maut itu, karena tanpa engkau aku tidak akan sampai kepada Bapa penciptaku. Bagi Fransiskus, semua saudara. Dan dia punya motto, be brothers for all. Menjadi saudara untuk semua. Dan pada akhir sebuah dokumen Fratelli Tutti, dokumen terbaru, yang dokumen itu juga disambungkan dengan dokumen ini menjadi pemungkas dari Fratelli Tutti adalah dokumen ini juga. Dikutipnya juga seorang beato namanya Charles Foucault. Orang ini adalah seorang pastor tetapi memilih hidup di padang Sahara untuk sekelompok umat Islam yang sangat miskin dan menderita di padang gurun. Dia tinggalkan semuanya di Prancis dan dia hanya ingin menjadi saudara dengan orang-orang itu semua. Hidup di padang gurun, hanya menjadi saudara di situ yang adalah beda agama semuanya. Dan ini yang disuruh Paus kita untuk kita teladani. Jadi kesimpulannya saudara-saudari yang baik, menurut hemat saya, boleh tak membaca lagi kalau tidak ada waktu, tapi kalau ada waktu bacalah. Kalau tidak ada waktu, inilah kesimpulan yang saya mengerti dari sini. Dokumen ini memanggil kita semua untuk menjadi saudara bagi semua, tanpa pandang sara, suku, agama, ras, antar golongan. Di medan ini,
sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai pribadi, ayolah, mari mulai membiasakan diri dengan kata saudara. Saya saudara, dia saudara juga. Dan hidupkan perilaku bersaudara. Yang kedua, agama berbeda. Jangan pernah lagi menjadi perhalang untuk mengatakan saudara itu tadi. Jika ada selama ini penghalang-halang, bahkan trauma tertentu dengan agama lain, dengan suku lain, saatnya menyingkirkan itu. Usul lain adalah, jika ada kelompok-kelompok yang bergerak di bidang perdamaian demi persaudaraan dunia ini, ayo gabung ke sana. Asah lagi dirimu. Di Komkepkam bersama Pastor Serafin, yang mungkin sudah lama juga pernah kita dengar, ada INA, Juvenes Nostra Aetate. Pemuda-pemuda yang mau menghidupkan dokumen Nostra Aetate. Apa itu? Intinya adalah persaudaraan dan dialog dengan agama lain. Kelompok ini membutuhkan orang-orang yang mau bergerak di bidang perdamaian, tapi yang punya hati untuk mendukung perdamaian tumbuh dan berkembang di dunia ini. Jika karena ulang tahun yang kedua dokumen ini, kamu dipanggil untuk itu, hubungi pastor itu. Saya mau. Memang belum tahu saya apa-apa, tidak apa-apa. Akan ada pelatihan, akan ada pembangkitan rasa-rasa persaudaraan untuk siap untuk maju ke depan. Saya juga sebagai anggota GPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation, yang membidangi bidang perdamaian, sedang berpikir juga mau membuat seperti itu. Membentuk sekelompok orang yang dibina untuk hidup dalam rasa perdamaian dan persaudaraan, untuk kemudian menjalin relasi dengan agama-agama lain untuk menunjukkan bahwa kita saudara. Kalau mau bergabung dengan aku juga bisa. Sudah ada 2 peluang. Banyak peluang lagi, di tempat lain pasti ada komunitas antar agama atau lintas agama. Masuk saja. Jangan pernah takut. Kalau agamamu sudah kuat, otentik, kamu faham tentang agamamu, jangan pernah takut bergabung di sana. Bawa kabar sukacita di sana. Sebagai penutup, ada kisah sangat ringan yang menunjukkan persaudaraan dan kekompakan antara seorang pastor dan seorang ustadz. Dikatakan seperti ini. Suatu hari, ustadz mengundang temannya pastor hari raya Idul Fitri. Asiklah mereka makan dan bersilaturahmi di situ. Di tengah-tengah kebersamaan itu si pastor berkata kepada Pak Ustadz, Ustadz, katanya, saya tidak yakin jika Tuhan menghendaki kamu menderita lapar selama 30 hari. Saya nggak yakin itu. Pikirkanlah. Dia senyum sambil memberikan tantangan. Si Ustadz itu pun tersenyum, berpikir sebentar. Kemudian dia membalas, ya bisa jadi juga ya. Tetapi pastor, katanya, saya juga tidak yakin jika Tuhan menghendaki pastor menderita seumur hidup karena tidak mengenal wanita. Hidup sendiri, katanya. Mereka tertawa bersama di situ. Bisa berlelucon, bahkan saling mengejek. Itu sudah tanda bahwa mereka dekat, bahwa mereka bisa sebutlah bersaudara. Semoga saudara-saudari, mulai hari ini kita lebih peka melihat unsur-unsur persaudaraan yang ada di sekitar kita. Semoga kita membangkitkan rasa persaudaraan yang ada pada diri kita dan menganggap orang lain menjadi saudara kita juga. Kalau boleh juga, ayo kita bawa motto Santo Fransiskus ini, Be brother for all. Jadilah saudara untuk semua. Otomatis hidup akan damai. Hidup akan damai. Dan itulah surga di dunia ini. Dan di surga itu pun nanti kita semua bersaudara. Dan itu pasti damai. Semoga Roh Kudus ditumpahkan kepada saudara-saudara semua, supaya rasa persaudaraan tumbuh di dalam diri kita. Amin.